Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sosial semuanya, apa kabar? Saya Nasbi Putra Sadil, pendamping Kecamatan Sungai Keringging, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hari ini saya akan melakukan simulasi pada orang tua, yang mana simulasinya mengajak ayah dan ibu melakukan simulasi pada janin. Nah, kalau berbicara janin berarti seorang ibu yang lagi hamil. Nah, seorang ibu yang lagi hamil sangat banyak tantangan yang dirasakan oleh seorang ibu. Nah, yang pertama, terkadang apa yang orang banyak suka, ibu hamil itu tidak menyukai gitu. Nah, terkadang kalau suaminya bekerja sudah baik, maka si ibu ini melihat suaminya bekerja itu sangat tidak baik gitu. Nah, jadi sangat bermacam atau beragam masalah yang dirasakan oleh seorang ibu yang lagi hamil. Dan yang kedua, perlu juga sahabat sosial ketahui bahwasannya ibu hamil ini emosinya tidak terkontrol gitu. Nah, terkadang terlalu tinggi, pas-pasan, dan lain-lain gitu. Nah, jadi perlu juga sahabat sosial ketahui bahwa ketika istri lagi hamil ini, karena keadaannya begini, sang suami harusnya bisa mengerti gitu ya, mengerti. Jangan kalau seandainya sang istri atau istrinya lagi emosi, maka jangan sang suami ini emosi juga gitu, karena ini adalah bawaan bayi gitu, bawaan bayi ya, bawaan janin di dalam kandungan gitu. Nah, jadi itu tuh perlu sahabat sosial ketahui. Jadi kita sebagai sang suami sangat banyak ya kita mengalah dari istri kita gitu. Terkadang pada malam-malam itu dia minta yang tidak ada di dalam rumah gitu. Nah, apa yang tidak ada di dalam rumah itu dia minta gitu. Nah, jadi kita sang suami harus bisa mencarikan, kalau tidak emosinya sangat tinggi gitu. Nah, jadi kalau emosi sang istri tinggi, maka efek sampingnya ada ke calon bayi kita gitu, akan mendapatkan gizi buruk gitu bayi kita kalau sang istri ini banyak pikiran, selalu emosi, dan juga sang istri tidak bisa mengontrol. Nah, maka efek sampingnya langsung ke janin kita. Nah, jadi perlu juga kita ketahui bersama bahwasan di dalam membina rumah tangga, apalagi istri kita lagi hamil, perlu koneksinya gitu, koneksinya antara istri dan suami gitu. Jadi memang di sini sang suami harus banyak mengalah daripada istrinya gitu. Asalkan membuat hati istri senang, sang suami harus bersedia meluangkan waktunya gitu. Bahkan ada sebagian sang suami itu rela mengorbankan waktu kerjanya asal permintaan sang sang istri terpenuhi gitu. Nah, jadi itu sangat banyak ya sobat sosial. Yang penting yang terbaik untuk janin dan istri kita, apapun insya Allah akan suami lakukan. Oke sahabat sosial. Nah, jadi sedikit juga kita sampaikan apa sih simulasi gitu. Nah, simulasi adalah kegiatan untuk memberikan rangsangan pada janin yang bertujuan untuk merangsang sistem pertumbuhan sel-sel otak janin, seperti berupa suara, sentuhan, pembaunan, pengecapan, serta mengajak janin ini berkomunikasi gitu. Nah, jadi perlu juga di dalam masa kehamilan kita perlu mengajak janin ini untuk berkomunikasi biar perkembangan otaknya connect gitu atau tumbuh sehat gitu. Nah, jadi selanjutnya selama masa kehamilan, janin mengalami proses perkembangan otak yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Semakin sering kita atau ayah dan ibu melakukan simulasi, maka perkembangan jaringan otaknya
semakin optimal. Yuk, daripada sahabat sosial pendasaran, mari kita simak simulasinya yang dilakukan oleh KPM saya sendiri, yaitu Bu Ira. Semoga simulasinya ini bermanfaat bagi Bu Ira dan bagi yang menontonnya gitu. Oke, mari kita simak video ini. Simulasi ini dapat dilakukan pada usia kehamilan 14 minggu ke atas karena kemampuan pendengaran, kepekaan perasaan janin mulai berkembang. Sehubungan hal itu, kita selalu menyampaikan kepada keluarga agar sering melakukan simulasi suara seperti mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran atau mendengarkan musik-musik religi. Bisa juga dengan percakapan. Nah, percakapan ini bisa dilakukan oleh keluarga atau ayah dan ibu. Hal ini dapat merangsang fungsi otak janin dan tumbuh kembang kesehatannya ke depan. Setelah itu ada namanya simulasi sentuhan. Nah, simulasi sentuhan ini bisa dilakukan ketika janin sudah berusia 3 bulan ke atas. Orang tua dapat memberikan simulasi ini melalui sentuhan tangan untuk merespon gerakan atau tendangan yang dilakukan oleh janin. Rangsangan sentuhan ini harus dilakukan oleh orang tua, yang di sini ayah dan ibu harus melakukan dengan kasih sayang. Nah, dengan demikian hal ini akan memberikan efek ketenangan pada janin. Dan yang terakhir ada namanya simulasi cahaya. Nah, simulasi cahaya ini manfaatnya pada janin berusia 4 minggu ke atas. Janin ini sudah bisa membedakan yang terang dengan yang gelap. Nah, simulasi saat ini dilakukan oleh KPM saya, yaitu Bu Ira. Pada suatu pagi, saat matahari bersinar cerah, Bu Ira menyiram bunga. Sambil menyiram bunga, Bu Ira mengajak janinnya berbicara. Dan setelah itu, Bu Ira juga sambil menyiram bunga menghadapkan perutnya ke sinar matahari. Nah, ini adalah respon yang diberikan oleh Bu Ira kepada bayinya supaya melihat kecerahan matahari tersebut. Oke, sahabat sosial semuanya, itulah simulasi yang dilakukan oleh Bu Ira dengan sang suami tercinta. Nah, jadi memang sangat banyak ya antara kerjasama antara si ibu dengan si ayah gitu. Nah, jadi sahabat sosial semuanya, jangan biarkan istri kita sendiri yang merawat anak kita gitu. Memang sangat perlu kerjasama antara ayah dan ibu supaya janin kita tumbuh sehat dan berkembang gitu ya. Nah, jadi seperti yang dilakukan oleh Bu Ira, bahwasanya ada tadi sang suami lagi mengusap perutnya, dan ketika Bu Ira menyiram bunga ditemani oleh sang suami, sambil menyiram bunga sang suami mengajak Bu Ira bercerita gitu. Nah, jadi kalau seandainya usia kehamilan itu sudah lewat dari 3 bulan, maka sang janin ini sudah bisa merekam apa yang disampaikan atau diucapkan oleh orang di sekitarnya gitu. Nah, jadi maka kita harapkan juga seorang ibu yang hamil itu harus bisa menjaga-jaga perkataannya dan atau berbicara di depan umum gitu. Harus berhati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada bayi kita gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat disimulasikan oleh Bu Ira. Saya sebagai pendamping mengucapkan terima kasih banyak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.